Dan di dalam peperangan Badar itu hasilnya sangat luar biasa, di mana kurang lebih 300 pasukan Islam mengalahkan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. Dan Abu Jahal sebagai panglima perang dari orang-orang kafir Quraisy itu terbunuh di tangan Mu'az bin Afra, seorang sahabat Nabi, dan kemudian kepalanya dipancung oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian kepala Abu Jahal itu dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud ke hadapan Nabi. Lalu Nabi bersabda, Allahu la ilaha ghairuhu. Hal itu diucapkan salasa marrah, 3 kali oleh Nabi. Wallahi qatalta Aba Jahlin. Demi Allah, engkau telah membunuh Abu Jahal. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwa kami sudah membunuh Abu Jahal. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud meletakkan kepala Abu Jahal itu di hadapan Nabi, dan Nabi Muhammad SAW langsung sujud syukur sambil mengucapkan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi sadaqa wa'dah, yang benar janjinya, wa nasara abdah, yang telah menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan telah mengalahkan tentara musuh dengan sendirinya. Jadi 3 hal yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala di awal peperangan Badar itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan itu kemudian menjadi kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW apabila beliau dalam kondisi menghadapi perkara-perkara yang sulit, yang rumit, yang berat-berat, maka beliau selalu segera berwudu, kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat, dan berdoa memohon kepada Allah agar persoalan-persoalan sulit itu terselesaikan. Termasuk dalam peperangan Badar, di mana akhirnya dalam peperangan Badar itu pasukan kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pasukan dari orang-orang kafir Quraisy. Dalam hal ini Rasulullah SAW meninggalkan satu keteladanan bagi kita. Keteladanan apa yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita contoh? Yaitu agar kita selaku orang yang beriman, orang yang beragama Islam ini jangan gampang panik dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit dan rumit. Jangan gampang berputus asa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit dan rumit. Kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat, sulit dan rumit, maka segeralah berwudu. Salat sunatlah 2 rakaat dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan sulit kita itu. Ini adalah keteladanan yang Rasul tinggalkan untuk kita teladani. Begitu juga banyak keteladanan-keteladanan yang lain
Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan dari orang yang meminta kepada beliau sepanjang beliau memiliki kesanggupan untuk memenuhi permintaan itu. Ini juga keteladanan yang ditinggalkan Nabi untuk kita teladani. Jadi kalau ada orang minta bantuan ke kita, sepanjang kita mampu membantu, maka bantulah. Jangan kita mengelak padahal kita sebenarnya mampu untuk membantu. Kemudian keteladanan lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah mensikapi segala sesuatu secara bijak dan dewasa. Jadi Nabi dalam merespon sesuatu itu selalu dalam keadaan bijak dan dewasa. Tidak pakai emosional, tidak pakai marah-marah. Segala sesuatu disikapi dengan tenang, dengan pikiran-pikiran yang brilian, dengan kondisi hati yang jernih. Ini juga keteladanan yang Rasulullah tinggalkan untuk bisa kita meneladaninya. Karena sering sekali dalam hidup ini kita menjadi tidak arif, menjadi tidak dewasa, menjadi sangat emosional dalam mensikapi banyak hal. Itu berarti ada keteladanan Nabi yang belum kita teladani. Kemudian Nabi selalu tidur menghadap ke sisi kanan dalam rangka menjaga kesehatan jantungnya. Sehingga kita lihat nanti di dalam banyak hadis Nabi memiliki fisik yang luar biasa dikarenakan jantung yang sangat sehat. Jadi beliau tidak pernah tidur dengan menghadap ke arah kiri. Beliau kalau tidur menghadap ke arah kanan, di mana jantung selalu berada di atas, bukan berada di bawah. Ini penting juga untuk kita pahami dalam rangka meneladani Nabi supaya kita juga mendapatkan kesehatan yang lebih baik seperti yang sudah didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi selalu rudda salam dan musafahah. Nabi selalu menyebarkan salam, mengucapkan salam, dan berjabat tangan dengan para sahabat. Ya, tentunya jabat tangan ini sesuai dengan sunnah Nabi hanya berlaku bagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali itu memang mahram. Lalu menjaga kesehatan dengan selalu minum madu dan berbekam secara rutin. Ini juga keteladanan dari Nabi. Jadi setiap hari Nabi minum madu dan setiap 40 hari sekali Nabi berbekam. Rutin seperti itu dalam rangka menjaga kesehatan. Ini artinya menjaga kesehatan itu bahagian dari ketauladanan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi kalau kita abai, tidak peduli dengan kesehatan kita, itu artinya ada keteladanan Nabi yang belum kita teladani. Jadi kalau sekarang ya, kita perlu minum vitamin misalnya, ya minumlah vitamin. Makanlah makanan yang sehat. Ini juga bahagian dari keteladanan yang diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian Nabi SAW selalu berwudu sebelum beliau tidur.
Jadi kalau beliau mau tidur, beliau berwudu dulu. Ini juga bagian dari keteladanan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, karena memang sholat witir bagi Nabi itu hukumnya wajib. Jadi Nabi setiap malam itu menutup sholatnya dengan sholat witir setelah beliau menegakkan sholat tahajud. Witir ini kalau kita tidak bisa melakukannya di pertengahan malam sampai sepertiga akhir malam menjelang subuh itu, maka kita boleh melakukannya setelah selesai menegakkan sholat sunat rawatib ba'diyah isya. Tidak bisa witir dalam jumlah rakaat yang banyak, maka berwitirlah dengan 1 rakaat pun boleh. Karena barangkali ada waktu-waktu tertentu di mana kita kurang sehat atau jasad kita terasa begitu letih dan sebagainya, maka witirlah meskipun hanya dengan 1 rakaat. Ini bahagian-bahagian dari keteladanan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kemudian keteladanan lain yang juga diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah hidup dengan pola tolong menolong. Jadi hidup gotong royong, hidup tolong menolong itu bahagian dari keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allahu fi aunil abdi. Allah itu senantiasa akan menolong para hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Sepanjang para hamba itu menolong pula saudaranya. Jadi Allah akan menolong seorang hamba sepanjang hamba itu suka menolong hamba Allah yang lain. Dan Allah tidak akan menolong seorang hamba kalau hamba itu tidak suka menolong hamba Allah yang lain. Dan ini ketauladanan yang harus kita pegang kuat. Karena terjadi banyak pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sekarang ini pola kehidupan yang cenderung berkembang adalah pola kehidupan individualistik. Pola kehidupan nafsi-nafsi. Pola kehidupan di mana orang cenderung untuk tidak peduli kepada orang lain. Pola kehidupan di mana orang cenderung untuk tidak mau tolong-menolong di dalam kehidupan. Sehingga Nabi memberikan satu ketauladanan kepada kita dengan mengingatkan Allah akan menolong seorang hamba atau para hamba sepanjang hamba itu berkenan menolong hamba Allah yang lainnya.